Halo, assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di channelnya Kang Pesa. Dan kali ini saya lagi ada di dealer Astra bis Soekarno-Hatta, Bandung. Di belakang saya ini ada Daihatsu terbaru, yaitu Astra Daihatsu Rocky tipe ADS ya, yang 1000 cc turbo. Nah, seperti kita tahu sebelumnya, ada kembarannya juga, yaitu Toyota Rise dengan tipe yang hampir sama, selevel ya. Untuk Daihatsu-nya tipe ADS, sedangkan untuk Toyotanya yaitu Toyota Rise GR Sport yang 1000 cc turbo juga. Ini perbedaan harganya cukup signifikan, sekitar 10 juta Rocky lebih murah dari Toyota Rise. Nah, dari 10 juta itu apa aja yang berbeda Daihatsu Rocky dibandingkan dengan Toyota Rise? Oke, kita lanjut ya. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya. Saya doakan sahabat sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Baik sahabat, inilah tampilan Daihatsu Rocky tipe ADS 1000 cc turbo dari depan. Harga OTR-nya di Bandung ini untuk tipe yang ADS ini di 243 juta sekian ya. Sedangkan untuk tipe yang asanya itu di 243.900, jadi bedanya cuma 700 ribu aja. Kalau dibandingkan dengan Toyota Rise, ini harganya kurang lebih murah, sekitar 10 jutaan. Nah, dari 10 jutaan itu apa saja yang berbeda? Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Oke, dari tampilan depannya tampak sporty sekali, gagah ya, ngotak. Jadi gagah seperti tampilan SUV banget. Untuk bagian grill depannya beda dengan Toyota Rise. Ini jadi trapezoidnya lebih ke atas ya, lebih kayak tersenyum gitu. Sedangkan untuk tengahnya ini grillnya full black. Di pinggirnya dibalut dengan chrome filar ya. Sedangkan untuk logo Daihatsu-nya ini masih chrome. Nah, yang unik di sini ada balutan atau sentuhan warna merah di list grill depan ini. Sedangkan untuk headlamp, dia lampu utamanya kristal multireflektor, udah LED. Untuk lampu jauhnya juga sama, tapi posisinya lebih ke dalam. Sedangkan yang berbeda dengan Toyota Rise yaitu lampu sennya. Kalau Toyota Rise sequential di sini ya, LED. Sedangkan untuk Daihatsu Rocky ini dia masih pakai bohlam biasa di sini. Dan ini adalah lampu senjanya. Bedanya lagi dengan Toyota Rise, untuk Daihatsu Rocky ini dia belum dilengkapi dengan DRL, sedangkan untuk fog lamp-nya sama. Ini pakai lampunya kristal multireflektor. Di bawah sini ada underguard untuk tipe yang ADS. Nah, kita ke samping. Seperti biasa untuk tipe SUV ini dilengkapi dengan over fender. Jadi ini ciri khas SUV banget. Bedanya lagi, untuk Daihatsu Rocky ini velgnya dia two-tone color ya, ada ornamen silvernya. Sedangkan untuk Toyota Rise dia full black. Sedangkan untuk ukurannya sama, ring 17, dengan tampilan ban ini pakainya Dunlop. Ukurannya sama dengan Toyota Rise, yaitu 205/60 ring 17. Untuk pengereman bagian depan sudah rem cakram dan sudah dilengkapi dengan anti karat dan pelindung cat. Untuk suspensi pakai Perkeong, suspensinya McPherson ya. Untuk di bagian samping sini dia ada side skirt. Kalau di Toyota Rise ini cuman stiker aja, kalau ini benar-benar plastik ya. Dan untuk emblem ADS-nya ini juga bukan stiker. Kemudian di bawah sini ada underguard juga. Kemudian ke bagian samping, spionnya two-tone color ya dengan body, dan ini black glossy. Sedangkan untuk lampu sennya dia udah LED. Pilar black tapi belum glossy, dia dope. Sedangkan untuk talang airnya dia hitam. Kemudian ada tulisan Rocky di sini. Dan untuk atap dia full black ya. Ini two-tone color. Harganya kurang lebih beda dengan yang single tone, itu sekitar 1-2 juta sekian ya. Dan di sini tidak ada chrome list ya. Jadi dia polos. Untuk handle pintu dia chrome. Dan untuk smart key-nya dia soft touch. Kemudian di bagian belakang over fender juga, dan pengeremannya ini masih pakai pengereman tromol. Untuk kuncinya desainnya simple.
Jadi dia ada logo Daihatsu-nya ini untuk mengunci ya fungsinya, dan yang bawah ini untuk unlock. Jadi cuman ada 2 tombol aja. Dan ketika dia mengunci, ini spionnya otomatis melipat sendiri atau retractable. Oke, kemudian untuk saat dibuka juga dia membuka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bukan pas startup engine ya. Oke, kita lanjut. Door trim bagian depan ini bahannya hard plastik, sedangkan untuk armrestnya ini soft touch. Kemudian di sini ada pilar pegangan, dan ini untuk handle pintunya chrome. Ini untuk door lock ya di sini. Kemudian di sini untuk pengaturan power window, window lock. Kemudian ini untuk pengaturan spion, electric mirror, auto retractable. Kemudian di sini ada tweeter, di bawah sini ada speaker, ada 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan. Kemudian di sini ada kisi AC dibalut dengan warna chrome seperti ini. Ada cup holder juga. Ini bisa dibuka seperti ini. Ini bahan dashboardnya hard plastik ya. Kemudian di sini ada PS3 control. Di sini masih kosong tombolnya. Untuk membuka bagasi mesin ada di bawah sini. Pedalnya ada 2. Ini untuk transmisi otomatis. Kemudian sudah mendapatkan karpet peluru juga. Sudah ada tulisan ADS-nya ya, ini bukan SDV tapi ADS. Oke. Kemudian untuk membuka tangki bahan bakar ada di sebelah sini. Untuk joknya, nah ini berbeda lagi dengan Toyota Rise. Joknya ini cuman bahan pabrik ya, nggak ada kombinasi dengan semi kulit. Jadi dia cuman bahan pabrik aja. Tapi yang unik di sini ada ornamen warna merah, menambah kesan sporty. Baik, kita lanjut masuk. Untuk steering modelnya 3 palang, tapi bedanya dengan Toyota Rise ini belum pakai kulit ya. Kemudian untuk airbag dia ada di setir dan di penumpang sebelah kiri depan ya. Jadi cuman ada 2 airbagnya. Dan untuk steeringnya ini sudah tilt steering, jadi bisa naik turun. Tapi belum teleskopik, jadi belum bisa maju mundur. Di sebelah kanan ini ada tuas untuk pengaturan headlamp, dan di kiri untuk wiper. Kemudian ini ada tombol audio steering, switch audio steering, dan kontrol MID. Di kanan untuk pengaturan telepon. Kemudian ini untuk klaksonnya seperti ini. Start stop engine ada di sebelah sini. Untuk cluster masternya ini sama persis dengan Toyota Rise. Jadi ada tampilan animasinya, pengaturannya di setir sebelah kiri. Ini jadi bisa diatur-atur ya. Kemudian di sini ada time and date, design. Desainnya ini ada 4 ya. Desain animasinya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini sama persis dengan Toyota Rise. Kemudian untuk head unit ini udah pakai layar 9 inch touchscreen. Bedanya lagi dengan Toyota Rise, dia sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kita coba dengarkan audionya. Ada subwoofernya untuk tipe yang ADS ini ya, di bawah kursi driver. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Kemudian di sebelah sini ada kisi AC. Ini tombol lampu hazard. Ini untuk AC-nya sudah digital. Tidak ada arah semburan ya, sama dengan yang Toyota Rise. Cuma dia untuk yang Daihatsu Rocky ini, dia nggak pakai tombol seperti yang di Toyota Rise. Kemudian di bawah sini, ini ada USB port 2.1 ampere. Dan di sebelahnya ada power outlet juga. Ini ada tempat penyimpanan kecil. Untuk transmisi otomatis ya, sudah CVT, jadi triptonic. Bisa dimanualkan juga. Cuma bedanya lagi dengan Toyota Rise, dia di setir tidak ada pedal shift.
Kalau yang Toyota Rise dia ketika difungsikan sebagai transmisi manual, pengaturan transmisinya ada di setir ya, di bawah setir. Kemudian di sebelah sini ada tuas parking brake. Ini ada chrome listnya. Di sini ada armrest, bisa difungsikan juga sebagai console box, ada tempat penyimpanan kecilnya. Sebelah kiri ada hand grip reclining, ada sun visor, sudah ada vanity mirrornya, kemudian ada lampu baca, dan ada passenger seat belt indicator. Jadi bisa tahu siapa aja penumpang belakang yang tidak pakai seat belt. Kemudian di sini ada spion bagian dalam, day and night view. Kemudian untuk jok di bagian driver ini sudah bisa adjusted ya, jadi bisa diatur ketinggiannya, naik turun, bisa sliding dan reclining juga ya. Oke, dan ketika mesin dimatikan, ini animasinya seperti ini. Bagus ya. Oke, kita lanjut. Baris kedua door trimnya sama dengan baris yang pertama. Ini bahannya hard plastik, cuman di sini untuk armrestnya tidak pakai soft touch. Jadi sama plastik, hard plastik juga. Kemudian di sini ada tombol power window. Ini handle pintu dan ini untuk door lock. Di bawah sini ada speaker. Kemudian ada cup holder. Untuk bagian dalamnya kita coba masuk. Sangat luas, legroomnya sangat lega ya. Untuk tinggi badan saya yang sekitar 175 cm. Tapi di sini tidak ada seat back pocket, adanya di sebelah sini, sebelah kiri ya. Kemudian bedanya lagi dengan Toyota Rise, dia tidak ada power outlet di sini ya. Oke, yang lainnya lagi di sini ada hand grip reclining. Kemudian di sini ada lampu penerangan. Untuk seat belt modelnya standar 3 titik. Oke. Dia sudah dapat headrest ya. Untuk kursi bagian belakang tiga-tiganya sudah dapat headrest yang bisa disesuaikan. Di sini tidak ada armrest dan tidak ada kombinasi bahan kulit. Oke. Untuk sisi bagian penumpang seperti itu. Kita lanjut ke belakang. Untuk kaca film, dia pakainya CPF1, ciri khas Daihatsu ya. Kalau yang kemarin Toyota itu sudah pakai Lumar. Ini kegelapannya sekitar 40%-an ya. Untuk bagian belakangnya, antena model shark fin. Kemudian di sini ada rear spoiler dan ada head mount stop lamp. Tidak ada defogger juga, sama dengan Toyota Rise. Ini untuk rear wipernya. Kemudian yang bedanya lagi, kalau untuk Daihatsu Rocky ADS ini, dia sudah ada chrome list di tengah sini. Dan ini untuk logo Daihatsu-nya. Untuk desain stop lampnya ini sudah full LED ya, bagian stop lampnya. Kemudian untuk lampu hazard dan lampu sen serta lampu mundurnya dia masih pakai lampu bohlam biasa. Kemudian di bawah sini ini ada emblem Rocky. Dan di sebelah kirinya ini ada emblem turbo, CVT, dan tipe R. Kemudian yang bedanya lagi dengan Toyota Rise, untuk Toyota Rise kamera parkirnya ada di sebelah sini. Sedangkan untuk Daihatsu Rocky letaknya lebih bawah. Sini ya. Ini untuk tatakan plat nomor. Di sini udah dikasih juga sensor parkir 2 titik. Ada reflektornya juga. Dan sudah dilengkapi juga dengan lower guard. Nah, yang berbedanya lagi dengan Toyota Rise, untuk knalpot Daihatsu Rocky ini sudah Cutler muffler. Ini ground clearance-nya kurang lebih sama, sekitar 20 cm-an. Untuk membuka bagasi, ini ada tombol elektrikal di sini. Bagasinya luas. Nah, ini ciri khas Daihatsu, sudah dapat cargo net. Kalau di Toyota Rise dia nggak dapat cargo net. Tapi untuk Daihatsu Rocky ini dia nggak ada luggage tray ya. Jadi masih polos di sini. Sedangkan untuk yang Toyota Rise dia dikasih tray, tapi traynya yang lunak
bukan yang plastik. Kemudian untuk ban cadangannya ada di bawah sini. Ini full size ya, sama dengan yang dipakai, velgnya sama dengan yang dipakai. Jadi ini ring 17 sama persis. Kemudian untuk bagasinya sama ini dengan Toyota Rise, dia bisa dinaik turunkan posisinya seperti ini. Jadi bagasinya bisa rata dengan jok ya. Nah, ini jok belakangnya 40-60. Ini kondisi bagasi rata dengan jok, jadi bisa bawa muatan lebih banyak, bisa bawa barang lebih banyak. Oke. Untuk pengisian BBM ada di sebelah kiri. Tuasnya tadi di depan di bawah kursi driver. Kemudian kita lihat bagian mesinnya ya. Mesin yang dipakai adalah 1000 cc 3 silinder turbo dengan tenaga maksimal di 98 horsepower dan torsi maksimum di 140 Nm. Sudah ada modul ABS-nya juga. Oke. Rapi ya. Dan untuk peredaman suara mesin sudah dikasih, tapi belum dicat ya, kap mesinnya belum dicat sewarna body. Ini masih cat tipis. Oke. Dan inilah tampilan secara keseluruhan Daihatsu Rocky 1.0 Turbo tipe ADS. Untuk informasi harga, promo, dan lain-lain, sahabat bisa menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Untuk test drive juga bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Kang Tesa selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.